Bisa dijelaskan tentang zikir, syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Bagaimana caranya bisa melewati keempat di atas. Ini tingkatan dalam ajaran tasawuf dan tidak diajarkan oleh Nabi SAW. Abu Bakar tidak mengenal syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Umar tidak kenal, Utsman tidak kenal, Ali tidak kenal. Lebih-lebih Rasulullah SAW tidak kenal. Terus ajarannya dari mana? Wallahu a'lam. Kalau ini tidak kenal, padahal itu lebih utama dari kita, ya, lebih utama dari kita saat ini, berarti para sahabat ini lebih ngerti agama, lebih paham, berarti mereka lebih pantas untuk diikuti. Berarti ajaran-ajaran tadi tidak diikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Anda Sultan Wahaboy, jangan Anda berbicara tanpa belum Anda pelajari. Ilmu Anda masih cetek dalam masalah tasawuf, masih dangkal. Kata siapa Nabi tidak kenal? Kata siapa sahabat yang 4 tidak kenal? Anda mengatakan syariat tidak diajarkan Nabi dan sahabat-sahabat. Thariqah, hakikat, makrifat tidak diajarkan. Astagfirullahaladzim. Anda belajar di mana? Kok kayak orang jahiliyah gitu? Astagfirullah. Anda perlu tahu, syariat itu adalah hukum-hukum Allah tentang ilmu Allah. Anda tidak akan tahu tata cara ibadah, tata cara sholat jika tidak memakai syariat. Lebih jelasnya, syariat itu adalah teori ataupun pengetahuan dalam masalah agama. Lalu thariqah itu adalah perjalanan untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih jelasnya, thariqah itu praktek ataupun pelaksanaan dari syariat. Syariat itu teori, thariqah itu praktek. Hasil dari syariat dan thariqah lalu hakikat. Hakikat itu rahasia yang paling dalam dari segala amal, yaitu tasawuf. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, tasawuf itu adalah ilmu hati, mensucikan hati, melepaskan nafsu, membersihkan jiwa dengan cara khalwah dan ujlah, mengasingkan diri dan menyendiri. Dengan cara riyadhah, melatih hati dan pikiran, muncullah makrifat. Nah, arti kata makrifat itu mengetahui ataupun mengenal kepada siapa? Kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang sudah makrifat, dia akan mempunyai sifat zuhud, tidak mementingkan perkara duniawi lagi. Nah, perjalanan tasawuf ini dilakukan oleh Nabi di mana? Di Gua Hiro. Anda mengatakan Nabi tidak kenal yang namanya tasawuf. Buktinya Nabi kita Muhammad SAW khalwah dan ujlah ke Gua Hiro. Nabi melaksanakan 4 hal dalam masalah tasawuf. Yang pertama, qilatul kalam, artinya sedikit berbicara. Jadi Nabi Muhammad SAW tidak banyak bicara. Berbicara namun seperlunya saja. Itu yang pertama. Yang kedua, qilatul ta'am, artinya sedikit makan. Nabi memperbanyak puasa, berpuasa terus di Gua Hiro. Yang ketiga, qilatul anam. Nabi Muhammad SAW sedikit berinteraksi dengan manusia, menjauhi manusia di Gua Hiro itu. Yang keempat, qilatul manam. Nabi kita Muhammad SAW sedikit tidur, sedikit tidurnya itu. Lalu apa yang dilakukan Nabi? Nabi kita Muhammad SAW terus-terusan zikir dan bertafakur, mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda bilang Nabi tidak kenal, sahabat-sahabat tidak kenal. Lah itu buktinya. Kalau saya ceritakan perjalanan tasawuf para sahabat, wah kelamaan ya. Gak bakalan cukup waktu 1 jam. Cukup sejarah Nabi saja. Nabi kita Muhammad SAW itu paling banyak zikir kepada Allah, paling banyak sholat ya, siang malam. Nabi paling banyak berpuasa. Nabi zuhud tuh. Bukti kezuhudannya, Nabi selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin ya, dan matikanlah aku dalam keadaan miskin, dan bangkitkanlah aku bersama orang-orang yang miskin. Allahu Akbar. Ini bukti Nabi kita Muhammad SAW bertasawuf. Nabi Muhammad zuhud ya, menjauhi perkara dunia. Bukannya tidak membutuhkan dunia, membutuhkan yang namanya dunia, tapi Nabi Muhammad SAW menghindari dunia. Kalau Nabi tidak zuhud, mungkin Nabi akan menjadi orang yang paling kaya di muka bumi ini. Bisa mengalahkan kekayaannya Nabi Sulaiman alaihissalam, tapi Nabi tidak. Karena ini menjadi pelajaran tasawuf.
Anda mengatakan tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, dan para sahabat pun tidak kenal katanya yang namanya tasawuf. Lalu apa yang dilakukan oleh Nabi di Gua Hiro? Lalu apa yang dilakukan oleh Nabi semasa hidupnya? Allahu Akbar. Nah begini sahabat guys, orang-orang Wahabi itu memang kayak gitu ya. Secara tidak langsung gitu, dia itu apa ya, menyalahkan Rasulullah SAW. Dia itu menolak tentang pengamalannya Rasulullah SAW. Secara tidak langsung dia itu menyalahkan perbuatan ataupun amalan Rasulullah SAW. Kalau tidak suka dengan ajaran Rasulullah ya, yang disampaikan oleh para ulama-ulama salafus soleh, ulama-ulama sufi, kamu jangan berbicara, diam aja, karena kamu itu dangkal pemahamannya gitu. Pinter mana sih kamu sama Imam Ghazali? Jauh. Ulama-ulama sekarang itu cetek-cetek. Tapi tidak semuanya ya, tidak semuanya. Kalau ulama-ulama seperti inilah, seperti Ustadz Wahabi, cetek gitu dibandingkan dengan ulama-ulama terdahulu. Nah, Ustadz Wahabi itu memang kayak gitu ya, cuman buka terjemahan gitu kan, pinter ngomong, sampaikan, udah jadi ustadz. Astagfirullahaladzim, jauh perbandingannya dengan ulama-ulama terdahulu gitu sahabat guys ya. Astagfirullah. Hati-hati sahabat guys ya, ustadz zaman sekarang itu banyak ustadz yang seperti itu, asalkan mempunyai gelar ya profesor ataupun LCMA, tapi perguruannya itu bergurunya itu nggak jelas. Kalau misalkan seperti Ustadz Abdul Somad gitu kan, itu bagus ya, sesuai dengan akidah kita. Tapi kalau misalkan Ustadz Wahabi, kacau sahabat guys, kacau. Hati-hati gitu ya. Jangan asal kita menerima ilmu-ilmu pengetahuan dari ustadz yang seperti itu. Sekarang itu kan Wahabi diganti sahabat guys, salaf katanya. Astagfirullahaladzim. Kita sahabat guys harus tetap istiqomah mengikuti ulama-ulama ya, yang mengikuti ulama-ulama terdahulu gitu sahabat guys ya. Ulama-ulama salafus soleh yang ya akidahnya itu ahlus sunnah wal jamaah. Lalu bagaimana dong supaya kita bisa mengetahui orang itu Ustadz Wahabi? Kita cara mengetahuinya Ustadz Wahabi itu dia itu ya membid'ahkan tahlilan ya, seperti peringatan Isra Mi'raj, terus apa lagi tuh, maulidan gitu kan ya, yang seperti itu ya. Dia itu mengharam-haramkan seperti apa namanya, ziarah kubur. Nah itu Ustadz Wahabi yang seperti itu. Jangan kita asal menerima ilmu-ilmu dari ustadz yang seperti itu. Kalau misalkan sesuai dengan akidah kita ya, sesuai dengan guru-guru kita terima. Tapi kalau tidak sesuai, jangan ya, buang saja, abaikan saja. Dah sahabat guys, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jika ada salah-salah kata, salah-salah penyampaian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Maklum saya manusiawi sahabat guys, saya mempunyai sifat lupa dan salah. Nah sahabat guys ya, seperti itu ya. Walaupun minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.